Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMP 1 Mojobo Kudus yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semuanya. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bu Maisaroh selaku kurikulum di SMP 1 Mojobo Kudus mewakili sekolah, ya, ingin yang pertama menyapa kalian, ya, yang berada di rumah, yang mengikuti pembelajaran di SMP 1 Mojobo Kudus ini. Kami harapkan, ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semuanya dalam keadaan sejahtera, semuanya dalam keadaan bahagia, sehingga bisa mengikuti pembelajaran di SMP 1 Mojobo Kudus ini dengan lancar meskipun kalian berada di rumah, ya, dengan keterbatasan media, dengan keterbatasan bahan ajar dan keterbatasan komunikasi yang kita ikuti, tapi kalian tetap semangat belajar di rumah dengan senantiasa menerapkan protokol kesehatan, sehingga harapan kami kalian di rumah bisa senantiasa menjaga kesehatan, kebugaran, dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan kali ini, ya, Bu Maisaroh ingin memberikan informasi kepada kalian semuanya. Jadi meskipun kalian berada di rumah, informasi dari sekolah perlu kalian ikuti. Mengingat apa? Kita sudah setengah semester. Di semester kedua ini mengikuti pembelajaran secara daring, ya. Maka saat ini sudah saatnya kita mengevaluasi kegiatan kita selama setengah semester. Ada beberapa kegiatan yang perlu kita sampaikan, ya. Mengingat apa? Pada minggu pertama bulan Maret ini kalian sudah harus mengikuti kegiatan penilaian tengah semester 2, ya, yang insya Allah dilaksanakan pada tanggal 1 sampai tanggal 6 Maret 2021. Nah, dengan berpijak pada surat edaran dari Kemendikbud, ya, bahwa pembelajaran tetap harus berjalan, tetap harus diikuti, ya. Jadi kita harus mengaktifkan kalian untuk mengikuti pembelajaran itu meskipun berada di rumah. Dan meskipun kita tidak bisa mencakup semua materi, tapi tujuan kita utama tetap kegiatan penilaian harus dilaksanakan untuk mengukur keaktifan dari kalian semua. Ada yang perlu Bu Mei tekankan di sini. Yang dimaksud keaktifan itu bagaimana? Ya, karena saat ini Bu Mei tidak bisa melihat kalian, dan kalian melihat Bu Mei juga tidak setiap hari. Kalian melihat Bapak Ibu guru juga tidak setiap hari. Dan wali kelas juga tidak bisa melihat kalian setiap hari. Bagaimana? Nah, maka sekali lagi yang dibutuhkan yang pertama adalah kesadaran dari kalian semuanya. Kami harapkan masing-masing anak-anakku harus sadar bahwa kalian itu tetap sekolah meskipun tempatnya di rumah, harus sadar. Maka yang kedua setelah sadar apa? Ikuti pembelajaran itu dengan ikhlas setiap hari. Jadi kalian disiplinkan. Mulai dari jam 7 pagi kalian harus sudah siap berada di depan HP untuk mengikuti pembelajaran dari Bapak Ibu guru mapel, ya, dengan pantauan dari Bapak Ibu wali kelas setiap hari.
Kenapa? Karena masalah yang kalian hadapi sehari-hari bisa langsung kalian sampaikan kepada Bapak Ibu wali kelas. Beliau siap menerima keluhan, menerima hambatan yang kalian ikuti sehubungan dengan pembelajaran ini. Maka sekali lagi, komunikasi kalian dengan Bapak Ibu wali kelas kami harapkan yang baik. Tidak usah sungkan, tidak usah takut, tapi masalah apapun sampaikan kepada guru kelas atau wali kelas, ya, supaya bisa lancar. Yang kedua, setelah kalian mengikuti pembelajaran, mengikuti itu bukan berarti hanya absen saja, ya. Memang ada yang anak absen saja, habis itu pembelajaran tidak aktif. Nah, itu bukan seperti itu. Yang kami harapkan setelah kalian absen kehadiran mengikuti pembelajaran, buktinya apa? Buktinya adalah kalian melaporkan hasil pembelajaran kalian melalui mengerjakan penugasan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran. Penugasan bervariasi, ya. Ada yang bisa dikirim lewat WA, yang bisa juga pakai Google Classroom, bisa juga pakai email. Yang sangat mungkin tidak bisa, boleh juga disampaikan ke sekolah, dititipkan pada orang tua, ya, yang bisa disampaikan kepada sekolah dengan cara diletakkan di kelas 8, di sana ada tempatnya, ya. Di sekolah memfasilitasi sampai sekecil apapun keterbatasan kalian. Itu gunanya apa? Supaya Bapak Ibu guru tahu kesulitan kamu di mana. Nanti ketika Bapak Ibu guru ngoreksi hasil kalian, Bapak Ibu bisa memberikan umpan balik kepada kalian melalui pembelajaran lewat video yang membahas, atau memberikan pembahasan lewat WhatsApp, ya, melalui PPT dan sebagainya. Itu yang bisa kita tawarkan kepada kalian. Umi harap itu kalian ikuti dengan baik sehingga pembelajaran bisa berlangsung di era pandemi saat ini, ya. Kalau kalian tidak memberikan umpan balik dengan mengerjakan penugasan, maka Bapak Ibu guru ya memang tidak tahu apakah pembelajaran itu berhasil. Jadi sekali lagi, kalian di rumah itu bukan libur, harus belajar di rumah, ya. Bukan bermain game terus. Kami tidak melarang kalian bermain game, tapi kami mengajak kalian untuk bijaksana pada diri kalian sendiri. Buat pembagian waktu antara belajar, bermain, istirahat, dan membantu orang tua, ya. Catatan, membantu orang tua itu adalah bentuk life skill yang merupakan peningkatan kemampuan kalian di bidang keterampilan dan sikap, ya. Kami harapkan nanti setelah era pandemi nanti masuk ke sekolah kalian jadi pribadi yang hebat. Karena apa? Bisa menerapkan life skill kalian, bisa menjadi pribadi yang mandiri, ya. Bukan berarti libur tanpa kegiatan, tapi kegiatan fisik dengan membantu maksimal pada orang tua. Meningkatkan ibadah itu adalah bentuk penilaian sikap, ya, peningkatan ibadah. Nah, itu nanti bisa mendukung pada ketercapaian tingkat pengetahuan kalian. Yakin itu insya Allah akan berhasil. Itu, ya. Nah, kalau kalian sudah melakukan kegiatan pembelajaran seperti itu, nanti pada tanggal 1 sampai 6 Maret, ya, itu kalian mengadakan penilaian tengah semester. Nah, kegiatan penilaian tengah semester ini pun menurut kemampuan kalian. Bagi yang bisa melakukan dengan pembelajaran daring, HP-nya on, kuotanya full, ya, jaringan internetnya tercapai, silahkan kalian lakukan
evaluasi PTS dengan mengikuti daring. Aplikasinya sangat mudah yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru setiap hari. Kita pakai Google Form aja yang sederhana. Ya, harapan kali kita adalah kita bisa melakukan penilaian itu dengan sebaik mungkin, sesederhana mungkin yang bisa kalian ikuti. Terus bagaimana Bu bagi kami yang kebetulan jaringan internetnya tidak nyampe, atau mungkin kami HP-nya itu menunggu orang tua? Ya, sekolah juga memberikan kelonggaran. Kalian bisa mengikuti PTS ini dengan cara luring, dengan datang ke sekolah, ya. Tapi tetap kalau ke sekolah ikuti protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan ketika datang, seragamnya dibawa saja. Nanti sampai di sekolah baru dipakai. Maka nanti datang jam 7 tepat. Kegiatan PTS dimulai jam 7:30. Nah, supaya tertib untuk kalian yang mengikuti PTS secara luring, kalian daftar kepada wali kelas masing-masing. Kami batasi maksimal besok Sabtu itu kalian sudah daftar ke wali kelas. Supaya apa? Disiapkan tempat, soal, lembar jawab yang harus kalian gunakan untuk PTS. Itu ya. Saya harapkan semuanya peduli, semuanya sadar. Kegiatan ini, pembelajaran ini disusun untuk kalian. Ya, untuk keberhasilan kalian. Jangan sampai kalian pasif. Sekali lagi, SE kita adalah apa? Mengaktifkan kalian. Jadi nanti kalau ada Bapak Ibu wali kelas mengaktifkan kalian, jangan sampai kalian salah tangkap dengan cara tidak ngangkat telepon, tidak membalas japri. Jangan seperti itu. Karena itu kami orang tua kedua kalian itu ingin kalian nantinya berhasil, tidak menyesal di kemudian hari. Jadi ikuti bimbingan wali kelas yang ingin mengajak kalian untuk berhasil. Itu ya, jangan sampai ada kesalahpahaman. Anak-anakku, nah untuk kegiatan itu supaya berhasil, kemarin diadakan sudah ada sekolah ya, ada kegiatan pembagian bahan ajar, tapi ternyata sampai hari ini masih ada yang belum ngambil bahan ajar, buku paket. Nah, kami harapkan kalau memang orang tua kalian tidak bisa hadir di sekolah, kalian bisa hadir mengambil bahan ajar, ya, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, ya, menghubungi wali kelas masing-masing, ya. Itu kami harapkan segera dilaksanakan, ya, supaya kalian bisa segera menyesuaikan pembelajaran. Kemudian bagi kalian yang terkendala karena saat ini adalah ada wilayah yang terkena dampak banjir, sehingga kalau mungkin ada yang masih mengungsi, rumahnya belum memungkinkan untuk kegiatan pembelajaran, juga tolong segera hubungi wali kelas. Kalau tidak bisa hubungi wali kelas, kalian ketemu teman kalian, sampaikan kepada teman kalian untuk menyampaikan kepada wali kelas, supaya kami bisa menyambangi kamu, bisa membantu menguraikan kesulitan yang kalian hadapi, ya. Jadi biar sekolah yang akan memberikan penyelesaian pada kalian, kebijaksanaan khusus untuk kalian. Itu ya, kami harapkan apa yang Bu Mei sampaikan tadi bisa kalian pahami, bisa menumbuhkan semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Ingat, ini baru setengah semester. Setelah PTS ini nanti selesai 1 minggu, ya, jika masih ada yang belum bisa melaksanakan karena sesuatu, masih Bu Mei berikan kesempatan 1 minggu berikutnya. Tapi segera hubungi wali kelas. Nah, setelah itu, setelah 1 minggu PTS, KBM tetap dilanjutkan kembali untuk menyelesaikan muatan kurikulum, ya, sesuai dengan kemampuan kalian sampai pada akhir semester.
tidak ada libur ya. Jadi setelah nanti PTS lanjut pembelajaran lagi. Sekolah mengharapkan sekali lagi keaktifan kalian dalam setiap pembelajaran, keaktifan kalian dalam mengumpulkan penugasan supaya Bapak Ibu guru tahu kemajuan kalian dalam pembelajaran. Yang ketiga, penilaian akhir semester nanti juga perlu kalian persiapkan dengan sebaik-baiknya meskipun kalian berada di rumah. Ingat ya, masa depan kalian berada di tangan kalian masing-masing. Sekolah hanya bisa membantu, orang tua hanya bisa mendampingi kalian. Keberhasilan kamu raih dengan kesadaran kalian. Selamat belajar, selamat memperjuangkan masa depan kalian. Semangat, sehat, berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.